Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita aturkan dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita. Allah menuntun hati kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang kita laksanakan dan yang telah kita laksanakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sebagai amal ibadah yang diterima diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui umat yang setia untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Pada kesempatan hari ini khatib mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan keimanan, kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya keimanan dan ketakwaan yang dapat menyelamatkan kita dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat pada siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema Qalbun Salim, hati yang bersih. Kedudukan hati yang bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala amatlah penting dan agung. Karena hati yang bersih membuat segala amal kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menyelamatkan kita semua di saat kita ketemu pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak berguna harta dan anak-anak kecuali ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jika kita mengetahui bahwasannya keselamatan di hari perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hati yang bersih, maka
tidak ada lain kecuali kita berupaya, kita berusaha untuk membersihkan hati kita agar kita selamat dan cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu ulama salafus saleh, beliau adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa hati yang bersih adalah hati yang selalu terjaga dari sifat syirik, dari sifat iri dan dengki, dari sifat kikir, sifat takabur, terbebas dari penyakit-penyakit yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ibarat air. Apabila air itu keruh, maka dia akan menutupi dan menghalangi dari keindahan benda yang dapat dipancarkan dengan air tersebut. Begitu pula dengan air yang kotor, maka air itu akan menjadi berkembang biaknya bakteri. Hadirin jamaah rahimakumullah. Begitu pula hati yang bersih adalah hati yang dapat mencerna kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah mencerna hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati tersebut mudah untuk kita ajak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat penampilan kalian dan tidak melihat harta-harta kalian, tetapi yang Allah lihat adalah bagaimana hatimu dan bagaimana amal-amalmu. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sama. Allah melihat semua kebaikan kita dan Allah melihat kejelekan, keburukan yang telah kita lakukan. Amal akan menjadi baik, amal akan menjadi buruk, tergantung kepada hati yang kita miliki. Kotorkah hati kita atau bersihkah hati kita? Tetapi seseorang banyak yang lupa dengan kebersihan hatinya, hanya memikirkan sebagian besar tentang bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ibadah-ibadah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan, tetapi kalau hati kita kotor, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan iri, dengki, takabur, maka tidak maksimal kita melaksanakan ibadah, bahkan tidak akan mempengaruhi dalam kehidupan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Ala wa hiya qalb." Ketahuilah, di dalam dirimu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah jasadmu dan setiap amal kebaikan. Dan apabila segumpal darah itu buruk, maka buruklah jasadmu dan semua amal, yaitu hati. Hadirin yang berbahagia, karena itu hati memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita.
memiliki arti yang sangat vital dalam kehidupan kita, karena hati adalah menjadi sentral dari anggota tubuh kita, anggota jasad kita. Maka untuk itu hati-hatilah dengan hati, karena hati dapat menentukan kebaikan-kebaikan amal-amal yang telah kita lakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, hati yang bersih adalah hati yang bisa mencerna mana yang baik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukan antara hak dan yang batil, dan kalian menyembunyikan dari hal yang hak sedangkan kamu mengetahui. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahlil haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar, berilah kekuatan untuk melaksanakan mengikuti kebenaran, dan tunjukkanlah yang salah itu salah dan batil, dan berikan kekuatan untuk meninggalkan kesalahan tersebut. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW, karena banyak orang yang lupa dan banyak orang yang tidak memperhatikan hatinya baik atau buruk. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua bagaimana untuk membersihkan hati yang kotor. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, beliau mengatakan, untuk mensucikan hati yang kotor adalah zikir kepada Allah, mengingat kematian, dan membaca Al-Quran. Kenapa kita ingat kepada kematian? Banyak manusia yang lupa dengan kematian, padahal di depan matanya begitu banyak kematian, baik yang sakit maupun yang tiba-tiba meninggal walaupun tidak sakit. Kematian adalah nasihat yang diam, nasihat yang tidak bicara, tapi itu pasti. Tapi banyak orang-orang yang telah pulang dari makam, telah pulang dari kubur sampai di rumah, dia lupa dengan kematian itu sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan yang kedua adalah obat hati, di antaranya adalah membaca Al-Quran. Kenapa baca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah ibarat cermin. Siapa yang bercermin akan melihat bagaimana kondisi tubuhnya. Begitu pula dengan baca Al-Quranul Karim. Mereka membaca, menghayati Al-Quranul Karim adalah dia mengetahui sejauh mana kedekatan kita kepada Allah, sejauh mana pengamalan kita terhadap Islam, dan sejauh mana dosa-dosa yang kita lakukan, dan sejauh mana Al-Quran memerintahkan tapi tidak kita laksanakan. Maka itu Al-Quran adalah ibarat cermin. Untuk itu mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi hati kita, agar kita selalu dapat membersihkan hati kita dengan zikir ingat kematian, membaca Al-Karim, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian khutbah singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa qul warhamna wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa dzikrullahi akbar. فبأي آلاء ربكما تكذبان